Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator di kelompok pertama pada mata kuliah penganalisa bisnis. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengantar analisis laporan keuangan. Penyusun dari makalah ini diantaranya ada dari kelas A, Badiatus Solihah, Nabila Eka Fitri Az-Zahra dan Proses Lemah Nubaila, dan dari kelas 6B ada Dafari Falkusuma, Dwiyan Muslimin Huda dan Vivita Nadiyatul Islamiyah. Pembahasan yang akan kami bahas di materi kali ini yaitu pengertian analisis laporan keuangan, konsep dan prosedur analisis laporan keuangan, kegiatan analisis yang meliputi teknik analisis laporan keuangan komprehensif atau terintegritas, dan teknik analisis laporan keuangan biasa. Definisi dari analisis laporan keuangan yaitu laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan membacakan tentang konsep analisis laporan keuangan. Konsep akuntansi merupakan peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep akuntansi. Konsep-konsep ini mendasari setiap sifat dan ciri laporan keuangan dan output akuntansi lainnya. Konsep itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah accounting entity atau entitas. Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entity tertentu atau lembaga tertentu yang akan dilaporkan, bukan lembaga lainnya. Dan yang kedua yaitu going concern atau kontinuitas operasi. Dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang dilaporkan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Jika perusahaan dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya, harus diungkapkan oleh akuntan. Dan yang ketiga yaitu measurement atau pengukuran. Akuntansi adalah sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Akuntansi harus mengukur hasil transaksi. Ukuran yang dipakai adalah unit moneter. Dan yang keempat yaitu time period atau periode waktu. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki batas waktu yang jelas. Dan yang kelima yaitu monetary unit atau unit moneter. Pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit uang. Dan yang keenam yaitu aktual. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya tanpa melihat apakah transaksi pembayaran atau penerimaan kas telah dilakukan atau belum. Dan yang ketujuh yaitu exchange price atau harga pertukaran yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Dan yang kedelapan yaitu approximation atau penaksiran. Dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penaksiran seperti taksiran umur, taksiran harga, pemilihan prinsip yang digunakan dan sebagainya. Dan yang kesembilan yaitu judgment atau pertimbangan. Dalam
menyusun laporan keuangan banyak diperlukan dalam pertimbangan-timbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif, prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan. Dan yang ke-10 yaitu general purpose atau bertujuan umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan buat pemakai secara umum, bukan pemakai khusus. Dan yang ke-11 yaitu interrelated statement atau laporan yang sangat terkait. Neraca, daftar laba atau rugi, dan laporan sumber dan penggunaan kas mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan. Angka dari neraca laba atau rugi saling terkait. Dan yang kedua yaitu substance over form. Akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomi suatu kejadian daripada bukti legalnya atau formalnya. Dan yang terakhir yaitu materiality atau materialitas. Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya tetap melihat signifikannya secara umum. Indikator materialitasnya adalah dikaitkan dengan dampaknya terhadap laporan keuangan. Baik, sekian. Selanjutnya ada beberapa pengguna laporan keuangan. Yang pertama, pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan ini dimaksud untuk menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen. Yang kedua, mengetahui hasil dividen yang akan diterima. Yang ketiga, menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya. Yang lain bisa dibaca di slide ya. Selanjutnya, manajemen perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, laporan ini digunakan untuk alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Yang kedua, mengukur tingkat biaya dan setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu. Selanjutnya, mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen. Yang selanjutnya, untuk investor. Untuk investor, kegunaannya adalah menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang kedua, menilai kemungkinan menanamkan divestasi atau menarik investasi dari perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, bagi kreditur atau banker, ini menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menilai kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. Bagi pemerintah dan regulator, laporan usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menilai kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. Bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan ini bisa digunakan untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya, sebagai dasar dalam penetapan kebijaksanaan baru. Terus, menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain. Yang terakhir, bagi analis akademis, pusat data bisnis, bagi mereka analisis ini sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur analisis laporan keuangan. Prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang ketiga, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin. Yang keempat, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Yang kelima, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan secara cermat. Yang keenam, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang terakhir, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang metode
analisis laporan keuangan. Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode dalam analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu yang pertama, metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Yang kedua yaitu metode analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal atau dinamis menurut Harahap. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan berupa kenaikan atau penurunan akun-akun laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Yang selanjutnya yaitu tentang kegiatan yang selalu lazim digunakan dalam analisis laporan keuangan dari berbagai teknik yang dilakukan. Yang pertama yaitu menghitung rasio, indeks, perbedaan, kenaikan, penurunan, dan persentase. Yang kedua yaitu membandingkan laporan keuangan baik dengan menggambarkannya, membuat indeks, membuat angka asli. Angka ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, perusahaan sejenis, industri norm, atau rasio rata-rata industri. Selanjutnya, menilai angka-angka, kenaikan perbedaan dengan lainnya, penurunan atau rasio lainnya, Yang selanjutnya, menganalisis hubungan satu sama lain atau mencari kemungkinan penyebab persoalan yang menyebabkan perbedaan atau penurunan atau kenaikan. Yang kelima, menghubungkan antara satu data dengan data lain, baik antara data kuantitatif dengan data kualitatif, misalnya antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya. Antara data kuantitatif dengan data kualitatif, misalnya antara angka penjualan dengan kondisi ekonomi nasional. Yang terakhir, menggunakan model atau rumus-rumus tertentu dengan menggunakan metode interpelasi, menguji sekaligus melihat hasilnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diafar Kusuma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis semester 6, Universitas Siddhartha Pasuruan, dari kelompok 1, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pengantar analisis laporan keuangan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya dari kelompok 1. Oke, teknik analisis laporan keuangan komprehensif atau terintegrasi. Teknik ini merupakan cara bagaimana kita melakukan sebuah analisis dengan cara menelusuri jalan yang telah dilalui oleh proses pembukuan dalam sebuah perusahaan. Dengan kata lain, kita mulai dari menganalisis laporan keuangannya, lalu kita telusuri angka-angkanya sampai benar-benar terbukti. Gitu. Selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan biasa. Dalam teknik analisis laporan keuangan biasa terdapat beberapa macam teknik. Yang pertama, perbandingan laporan keuangan perubahan dari tahun ke tahun. Dalam teknik ini kita akan menganalisis sebuah laporan keuangan dalam perusahaan dari tahun ke tahun. Misalnya kita menganalisis laporan keuangan dari perusahaan A dari tahun 2020, lalu kita menganalisisnya juga laporan keuangannya di tahun 2021 dan 2022. Gitu. Selanjutnya ada laporan keuangan dari job in size atau bentuk awam.
yaitu dengan cara menganalisis struktur laporan keuangannya. Jadi kita menganalisis sebuah laporan keuangan dari perusahaan dengan cara menganalisis struktur laporan keuangannya itu memang benar-benar baik dan benar atau tidak. Yang terakhir ada analisis rasio. Dalam analisis rasio sendiri ada beberapa macam teknik juga. Yang pertama ada ramalan kas, yang kedua analisis perubahan posisi keuangan, yang ketiga laporan variasi gross margin, yang keempat analisis break even, yang kelima analisis DuPont. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu Harahap 1996 menggunakan teknik dalam analisis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode komparatif, yaitu A. intra perusahaan, dan yang B. inter perusahaan, yang C. industrial non, yang D. budget. Dan yang kedua yaitu trend analysis horizontal yang meliputi yang A. index, yang B. numbers, dan yang ketiga yaitu membuat laporan keuangan dalam bentuk common size financial statement atau bentuk sederhana, atau disebut juga awam, biasanya dibuat vertikal. Dan yang keempat yaitu metode index time series. Dan yang kelima yaitu analisis rasio yang meliputi yang nomor 1 likuiditas, dan yang kedua profitabilitas atau rentabilitas, dan yang ketiga solvabilitas, dan yang keempat leverage, dan yang kelima aktivitas, dan yang keenam market based ratio. Nomor 6 teknik analisis lainnya seperti A. analisis sumber dan penggunaan dana, dan yang B. analisis break even, dan yang C. analisis gross profit, dan yang D. DuPont analysis. Dan yang ketujuh yaitu analytical review atau transactional analysis. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 8 model analisis, yang nomor 1 fundraising, nomor 2 bankruptcy model, dan yang ketiga net cash flow prediction model, dan yang keempat yaitu take off prediction model. Oke, materi lebih lengkapnya bisa Anda lihat di makalah kami, dan yang selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nabila Fitri Azhara selaku moderator kelompok kami. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Kedua, prinsip akuntansi merupakan peraturan umum yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep akuntansi. Rangkaian inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau prinsip akuntansi. Ketiga, kegiatan yang selalu lazim digunakan dalam analisis laporan keuangan dari berbagai teknik yang dilakukan seperti A. menghitung rasio, indeks, perdebatan, kenaikan, penurunan, atau persentase. Yang B. membandingkan laporan keuangan baik dengan menggambarkannya, membuat indeks, membuat angka asli. Yang C. menilai angka-angka, kenaikan, perbedaan dengan lainnya, penurunan atau rasio lainnya. Yang D. menganalisis hubungan atau sama lain atau mencari kemungkinan penyebab persoalan yang menyebabkan perbedaan atau penurunan atau kenaikan. Yang E. menghubungkan antara suatu data dengan data lain, baik antara data kuantitatif dengan data kualitatif, misalnya antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya. Antara data kuantitatif dengan data kualitatif, misalnya antara angka penjualan dengan kondisi ekonomi sosial. Dan yang terakhir, menggunakan model atau rumus-rumus tertentu dengan menggunakan metode interpelasi, yaitu mengujinya sekaligus melihat hasilnya dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Saran dari kelompok kami yaitu
agar beberapa hal yang terkait dalam analisis laporan keuangan, seperti sebaiknya melakukan analisis laporan keuangan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk meningkatkan likuiditas dan rehabilitas, perusahaan harus memperpendek jangka waktu piutang, memanfaatkan hutang jangka panjang agar dapat menambah aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk memperbaiki kinerja keuangannya, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham-saham baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.